pengendalian dan penjaminan mutu UTS, yaitu perkenalkan, nama saya Nikita Alit Paramita Diari dengan NBI 141220080. Jawaban dari sub CPMK 1 dengan mengidentifikasi sebuah produk, yaitu adapun produk yang saya identifikasi yaitu Wafelo, di mana Wafelo adalah wafer coklat yang terdiri atas beberapa wafer, di mana dalam satu kemasan terdapat 12 biji wafer. Kemudian, adapun dimensi kualitas yang melekat pada wafer coklat Wafelo, yaitu yang pertama standar kemasannya. Panjang kemasan 15,4 cm dengan toleransi kurang lebih 0,4 cm. Yang kedua, lebar kemasan yaitu 8,7 cm dengan toleransi kurang lebih 0,4 cm, dan tinggi kemasan 2 cm dengan toleransi 0,3 cm. Adapun standar variabel isinya yaitu panjang wafer 8,2 cm dengan toleransi kurang lebih 0,4 cm. Yang kedua, lebar wafer yaitu 1,9 cm dengan toleransi 0,4 cm. Yang ketiga, tinggi wafer 0,7 cm dengan toleransi 0,2 cm. Lalu berat bersih dari wafer yaitu 43 gram dengan toleransi 0,5 gram. Kemudian standar atribut kemasan. Yang pertama, kemasan tidak boleh rusak ataupun sobek. Yang kedua, terdapat kode halal pada kemasan. Yang ketiga, terdapat tanggal expired. Yang keempat, terdapat komposisi produk. Yang kelima, terdapat barcode, BPOM dan kode BPOM-nya. Yang keenam, terdapat nama perusahaan yang produksi produk. Yang ketujuh, terdapat informasi dari nilai gizinya. Kemudian, ataupun standar atribut dari isi wafer. Yang pertama yaitu wafer tidak patah ataupun hancur. Yang kedua, wafer tidak memiliki rasa yang aneh atau rasanya seperti mau expired. Kemudian jawaban sub CPMK 2 dan sub CPMK 4 yaitu dapat dilihat datanya. Kemudian soalnya, sebuah perusahaan air mineral melakukan inspeksi ataupun untuk ketepatan volume minuman botol pada kemasan 200 ml. Adapun data hasil pengamatan data di samping. Soal yang pertama, menurut saudara, dari identifikasi data di atas, apakah jenis cacat atribut atau variabel pada komputer data tersebut, yaitu berikan alasannya. Yang pertama yaitu berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa botol air mineral menunjukkan nilai kuantitatif yang bervariasi, dan variasi nilai tersebut menunjukkan adanya cacat dalam proses pengisian air. Oleh karena itu, jenis cacat pada data tersebut adalah cacat variabel. Kemudian, adapun untuk perhitungan X dan R peta kontrol, yaitu X barnya yaitu dengan rumus. Untuk menghitung X barnya dapat menggunakan rumus sama dengan average data pertama sampai dengan data keempat, yang kemudian semuanya ditarik sehingga semua data keluar. Lalu untuk perhitungan CL-nya yaitu average merupakan rata-rata dari nilai X barnya, sehingga dapat diketahui nilai average sama dengan 196,2. Lalu untuk perhitungan UCL sama dengan 196,2 ditambah 0,73 dikali 4,4 sampai dengan 199,4, di mana 4,4 dan nilai CL dari RChat 0,73 didapat dari limit kontrol A2. Lalu untuk 4,4 adalah nilai CL dari RChat-nya. Lalu untuk perhitungan RCL adalah dengan rumus 196,2 dikurangi 0,73 dikali 4,4 sampai dengan 193,0. Nah, dapat dilihat pada peta X bar chart-nya yaitu semua data ada data yang melebihi batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah, yaitu 200,1 dan 192,2, sehingga diperlukan adanya perbaikan. Nah, data X bar yang perlu perbaikan yaitu dengan cara penghapusan data yang melebihi batas, yaitu data keempat dan data ketujuh, dan dapat dilihat pada tabel berikut data yang sudah didapatkan perbaikan, data yang sudah diperbaiki. Kemudian ini adalah hasil data yang sudah diperbaiki dan sudah tidak ada yang melebihi batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah, sehingga tidak perlu adanya perbaikan kembali. Kemudian untuk jawaban sub CPMK 2 dan sub CPMK 4 dengan peta kontrol R chart-nya yaitu untuk perhitungan R chart-nya sama dengan perhitungan X bar-nya. Namun untuk begitu pula juga untuk perhitungan LCL yang kemudian diketahui CL-nya sama dengan 4,4. Namun untuk perhitungan UCL-nya itu dengan rumus 2,28 dikali 4,4 sampai dengan 10,1, di mana 2,28 merupakan limit kontrol dari D4. Lalu untuk perhitungan rumus 0 kali 4,4 sama dengan 0, di mana 0 itu dapat dilihat dari limit kontrol D3. Nah, peta kontrol R chart itu dapat diketahui bahwa sudah tidak ada yang melebihi batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah, sehingga tidak perlu adanya perbaikan.
Lalu untuk jawaban dari sub CPMK 3 dengan soal sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh sebuah supplier. Dari suatu lot berisi 1000 gulung benang, diambil 20 sampel gulung, batas maksimum yang gulungan benang yang cacat diperbolehkan 1 gulung dengan rata-rata cacat sebesar 5,5%, di mana berapakah probabilitas lot yang diterima dan lot ditolak. Dapat diketahui bahwa N sama dengan 1000, C sama dengan 1, N sama dengan 20. P sama dengan 5% atau 0,05, dengan mu sama dengan N dikali P, 20 dikali 0,05 sama dengan 1. Untuk probabilitas lot diterima, rumusnya yaitu PA sama dengan P dalam kurung D kurang dari C per mu sama dengan P kurang dari P dalam kurung D kurang dari 1 dibagi mu sama dengan 0,736. 0,736 itu didapatkan dari X sama dengan 1 yang kemudian ditarik lambda sama dengan 1 dan didapatkan 0,7358 atau 0,736. Untuk probabilitas lot ditolak, PA sama dengan 1 dikurangi PA sama dengan 1 dikurang 0,736 sama dengan 264. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.